kendaraan itu tentunya butuh perlindungan ya, terutama perlindungan asuransi. Cuman memang ya kalau menanya saya, ya saya bekerja di asuransi, ya mungkin agak sedikit subjektif. Tapi kita harus melihat resiko ya. Di mana-mana itu ada resiko dan kendaraan itu kan merupakan aset pribadi Anda, perusahaan Anda. Nah ini tentunya aset itu harus diproteksi oleh asuransi sehingga untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Ya, tentunya asuransi kendaraan pun juga coverage-nya juga cukup banyak dan itu pasti akan membantu meringankan beban-beban daripada nasabah-nasabah yang membeli asuransi kendaraan bermotor. Nah, so far seperti apa sih trennya nih Mas Christian kalau dilihat gitu ya pertumbuhan premi atau mungkin klaim gitu yang terjadi karena kalau sekarang kan kondisi pandemi mungkin kendaraan kan agak-agak jarang keluar ya. Nah, ini seperti apa sih total gambaran dari pertumbuhan premi-premi baru atau mungkin dari klaim yang terjadi di sepanjang masa pandemi nih? Seperti apa Mas Christian? Ya, jadi memang ya selama masa pandemi ini tentunya untuk dari segi premi secara industri memang turun ya. Kuartal kedua data statistik dari asosiasi kami AUI itu turun sekitar 16%. Ya kita pun juga dari Aswata atau Asuransi Wanatata kita juga turun sekitar 20%. Memang dari segi premi ini sangat berdampak ya, terutama daripada penjualan mobil-mobil atau kendaraan baru yang memang bulan April Mei itu memang dampaknya sangat signifikan untuk penjualan mobil dan juga untuk asuransi kendaraan mobil. Cuman memang kalau dari segi klaim, ya segi klaim memang selama pandemi ini ada tren sedikit turun ya karena memang betul ya karena orang pada work from home atau pada di rumah, memang kendaraan itu mungkin yang dipakai juga jarang. Tapi kalau dari kami ya kita awal untuk tahun 2020 ini memang ya 1 Januari itu kan memang ada banjir besar cukup di Jakarta ya, jadi itu juga mempengaruhi klaim yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari tren ini karena memang kan di masa pandemi ya catatannya ya Mas Christian. Tapi kalau misalnya tren secara keseluruhan kalau kita compare ke negara-negara yang lain kan kalau asuransi atau insurance itu kan udah jadi gaya hidup ya lifestyle. Kalau di Indonesia kan masih susah nih. Nah seperti apa sebenarnya kalau dari sisi tren kesadaran atau kesadaran gitu ya masyarakat Indonesia untuk dengan senantiasa beli asuransi kendaraan nih. Artinya adalah memang trennya dari tahun ke tahun cukup naik. Kalau dilihat dalam waktu kurun 5 tahun terakhir ini seperti apa Mas Christian? Ya memang Indonesia ini memang kalau untuk asuransi kendaraan agak sedikit berbeda ya dengan negara-negara tetangga kita atau negara lain ya. Kalau di kita ini memang yang kita cover ini adalah kendaraan bermotornya. Dan kalau negara lain itu yang wajib itu biasanya third party liability-nya. Jadi memang basicnya itu sudah berbeda. Dan kita juga tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk mempunyai setiap pembelian mobil itu harus punya asuransi mobil kecuali beli dari lewat multi finance atau perbankan. Nah itu baru wajib untuk ada harus punya polis asuransi kendaraan bermotor. Tapi kalau selama kreditnya sudah lunas, sudah kelar, ya itu tinggal kesadaran masyarakat atau kesadaran nasabah apakah akan mau diperpanjang atau mereka akan menanggung risikonya sendiri. Jadi memang kesadaran berasuransi ini di Indonesia kan memang masih belum tinggi ya, masih relatif rendah. Nah ini memang ini yang harus ditingkatkan supaya kesadaran berasuransi itu untuk di Indonesia meningkat.